Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, perkenalkan, saya Isma. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai bagaimana sih jika jodoh itu tak kunjung datang. Nah, memasuki usia yang sudah dianggap cukup matang untuk menikah itu tidak ayal membuat siapa saja mungkin ingin segera melakukan pernikahan atau ada perasaan ingin segera mendapatkan jodoh atau pujaan hatinya. Nah, terlebih lagi jika banyak teman-teman yang sudah berumah tangga dan sibuk dengan kehidupannya masing-masing, ditambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari kolega, keluarga, teman-teman segala macam yang nanya, gimana nih, kapan nyusul, kapan nikahnya, mana nih jodohnya, itu belum kunjung datang ya. Nah, hal-hal tersebut tentunya kadang bikin kita ngerasa gak pengen segera gitu dipertemukan dengan jodoh. Bukan berarti gak mau cepet-cepet, tapi ya yang namanya belum dikasih, ya kita tunggu aja sampai waktunya nantinya dikasih gitu. Ya meskipun kita itu sudah ngerasa kalau itu juga sudah kita berusaha mencari ataupun kita mencoba dekat dengan lawan jenis, namun hal tersebut itu tidak menjadi jaminan bahwa dia itu adalah jodoh kita gitu. Bahkan tidak sedikit juga yang justru tidak sedang dekat dengan siapapun, dia yang duluan dapat jodoh gitu kan ya biasanya. Nah, hal itu tak ayal jika banyak timbul pertanyaan, kenapa sih jodohnya nggak kunjung datang, kapan sih jodohnya bakal mendekat gitu. Nah, padahal jodoh yang belum datang itu bisa disebabkan karena melatih kesabaran kita salah satunya gitu. Nah, pada poin utamanya itu belum dipertemukan dengan jodoh mungkin karena Tuhan itu memang ingin melatih kesabaran hambanya. Tuhan memang ingin melihat usaha sekaligus kesabaran kita dengan cara belum memberikan kita jodoh. Nah, yang namanya jodoh itu kan adalah sesuatu yang misteri dalam kehidupan manusia. Siapa dia, kapan dia akan datang, itu manusia tidak ada yang tahu. Hanya saja Tuhan sudah menjanjikan bahwa setiap manusia itu pasti memiliki jodoh yang sesuai dengan dirinya sendiri. Jika selama ini jodoh itu belum sampai pada kita, belum datang kepada kita, maka kita itu harus terus tetap bersabar, harus tetap berusaha, harus tetap berikhtiar, harus tetap berdoa kepada Tuhan agar disegerakan jodohnya. Lalu apa sih? Kenapa sih jodoh itu nggak kunjung datang gitu kan ya? Nah, hal itu bisa saja berasal dari diri kita sendiri gitu, karena salah satunya kita memasang kriteria pasangan yang terlalu tinggi. Kita itu nggak bisa untuk terlalu meletakkan tinggi kriteria jodoh kita, karena jodoh itu adalah cerminan diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu pengen punya jodoh yang baik, pengen punya jodoh yang sesuai dengan kriteria kamu harus lebih dulu punya kriteria tersebut. Bukan berarti nggak boleh memasang kriteria pada jodoh, tapi harus menyeleksi dengan mempertimbangkan baik dan buruknya. Kurangnya kepercayaan diri itu juga bisa menjadi salah satu yang menghambat datangnya jodoh kita. Nah, seorang jodoh yang baik dan hebat itu tidak akan datang kepada orang yang pesimis, tidak akan datang kepada orang yang bermasalah dalam krisis kepercayaan diri. Oleh karena itu, sebaiknya kita itu harus yang namanya belajar membangun karakter diri untuk lebih berani dan kuat dalam menghadapi segala hal. Sebenarnya selain itu juga banyak alasan Tuhan mungkin ya, alasan Tuhan belum memberikan jodoh gitu. Misalnya kita bisa lebih fokus pada pendidikan atau karir terlebih dahulu. Nah, agar pendidikan atau karir itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita,
Tuhan mungkin saja itu sengaja menunda mempertemukan kita dengan jodoh kita, seperti memberikan kesempatan agar kita bisa memilih masa depan yang cerah sebelum membangun rumah tangga. Nah, banyak kan ya kasus-kasus yang misalnya, mohon maaf, dia itu sekolah, dia itu menempuh pendidikan tinggi, namun ketika dapat jodoh dia berhenti sekolah, berhenti kuliahnya kan gitu. Nah, mungkin salah satu yang bisa kita ambil dari belumnya dapat jodoh yaitu kita bisa lebih fokus pada pendidikan dan karir kita untuk kedepannya nanti gitu. Namun kita juga tidak boleh terlalu mengejar yang namanya karir. Nah, memiliki karir yang cemerlang itu kan memang merupakan prestasi yang patut dipertahankan. Tetapi di sisi lain, jika karir tersebut malah membuat kita itu semakin jauh dengan yang namanya jodoh, maka alangkah baiknya kita itu untuk mempertimbangkan bagaimana jangka panjangnya ke depan. Lebih baik berkarir sambil mencari cinta demi keseimbangan hidup. Karena yang namanya karir dan cinta itu adalah dua hal yang bisa berjalan bersisian atau berjalan beriringan. Mungkin bisa juga karena kita diberi waktu untuk membahagiakan orang tua kita terlebih dahulu gitu. Karena Tuhan itu selalu tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Nah, bisa jadi belum dipertemukannya kita dengan sang pujaan hati atau biasa jadi disebut dengan jodoh yang belum mendekat gitu kan ya. Bisa saja karena Tuhan itu ingin melihat diri kita itu bisa fokus dalam membahagiakan kedua orang tua kita terlebih dahulu, memperbanyak waktu dengan keluarga segala macam. Mungkin alasan lain belum dikasihnya jodoh kita juga, kita bisa untuk lebih memantaskan diri, lebih meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Nah, pernah dengar peribahasa kalau nggak salah yang namanya jodoh adalah cerminan diri. Nah, jadi kalau kita mau dapat jodoh yang baik kelak, maka kita juga harus bisa dong memperbaiki diri kita, meningkatkan lagi kualitas diri kita agar jodoh kita gitu bisa sama dengan kita. Kita ingin dapat jodoh yang baik, maka kita harus memperbaiki diri kita terlebih dahulu, memantaskan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu bisa, apalagi nih untuk cewek nih ya, kayak bisa berupa mencoba skill memasak, merawat diri, hidup lebih hemat atau pandai mengatur keuangan, dan bersikap lebih dewasa gitu kan, supaya nantinya jika kita sudah dipertemukan dengan jodoh, kita menjalin hubungan, maka kita sudah punya skill, banyak skill yang kita bisa masak, sudah bisa merawat diri, sudah bisa berhemat, sudah pandai mengatur keuangan kita, dan juga sudah bisa bersikap lebih dewasa. Karena yang namanya hubungan pasti ada yang namanya pertengkaran ataupun perbedaan pendapat dan sebagainya. Itu bisa membuat kita lebih bersikap lebih dewasa gitu dalam menghadapi setiap permasalahan-permasalahan yang akan timbul nantinya. Selain itu juga kita bisa yang namanya belajar lebih bertanggung jawab atau hal-hal lain yang mungkin memang diperlukan. Memantaskan diri itu tidak sekedar untuk tampak lebih baik di depan pasangan, namun lebih tepatnya juga meningkatkan kualitas diri kita sendiri gitu. Selain itu kita juga bisa memperbaiki ibadah dan akhlak kita terlebih dahulu. Nah, mungkin Tuhan itu juga ingin kita sebagai hambanya itu memperbaiki ibadah serta akhlak kita terlebih dahulu, sebelum nantinya akan Tuhan pertemukan kita dengan jodoh yang terbaik. Seperti yang saya katakan tadi bahwa jodoh adalah cerminan diri, maka kalau ingin dapat jodoh yang baik, maka kita juga harus menjadi orang yang baik.
tidak hanya memperbaiki urusan di dunia saja, namun urusan akhirat juga dapat mempengaruhi datangnya jodoh yang sakinah, mawaddah, dan warahmah nantinya. Sebenarnya banyak sekali alasan yang membuat kita itu istilahnya belum dikasih jodoh, belum waktunya untuk kita mendapatkan jodoh, belum waktunya untuk kita berumah tangga, belum waktunya untuk kita menjalin yang namanya hubungan dengan orang lain. Tapi yang bisa kita lakukan yaitu tetap terus bersabar, terus tetap berdoa, terus tetap ikhtiar dan berusaha agar disegerakan jodoh kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Salah hilap mohon maaf. Atas ucapan apabila ada yang menyinggung, tolong dimaafkan. Sekian video dari saya, semoga dapat menginspirasi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.